Bitcoin naik 16% di hari kemarin dan sekarang naik lagi sampai 10%. Itu apa artinya? Artinya kita udah profit lebih dari 16%. Itu pun kalau ngikutin saran gue yang kemarin beli Bitcoin. Tapi yang enggak, ya sudah. Bayangin ya, kalian bisa profit 16% dari modal kalian. Misal gitu ya, modal kita 1 juta, berarti profitnya berapa? Tapi kalau kalian naruh uang 100 juta atau 1 miliar di Bitcoin naik 16%, itu udah berapa? Cuma naik dalam waktu 5 hari guys. Sayangnya gua kemarin gak bisa record waktu Bitcoin naik ke 16% karena gua lagi ada keperluan. Dan sekarang adalah hari berikutnya setelah naik 16% dan sekarang naiknya hanya 10%. Itu tadi siang 9%, tapi sekarang gua recordnya malam. Ini udah naik 10% juga. Oke, kita ke market aja langsung. Pas gua bikin video, gua akan beli Bitcoin itu di harga sekitaran 21 atau 22. Gua lupa, tapi harus dicek ke video gua dulu. Nah, kemarin memang sempat turun dulu. Itu turun ke nggak masalah sih menurut gua, karena gua ngitungnya itu di time frame 1 hari guys, sama 1 minggu, bukan di 1 jam. Kalau di 1 jam ini kemarin juga udah turun naik, ya naik turun juga kalau di time frame 1 jam, apalagi di time frame 15 menit. Kalau di time frame 15 menit lebih kacau lagi, ada turun banget. Itu kayak menggoncangkan hati kita yang benar-benar deposit agak gede gitu ya. Karena kalau depositnya gede ya guys, kita hanya dengan diam aja gitu ya, terus udah ada penurunan sedikit, itu kita merasa was-was. Tapi kalau depositnya kecil itu nggak kerasa, dan profitnya juga nggak kerasa ya guys. Dan di sini gua menyarankan, ya kalau trading di Bitcoin itu modalnya benar-benar gede dan targetnya itu bulanan. Mungkin ada percakapan, bang boleh nggak sih ngutang buat invest di Bitcoin? Menurut gua bisa-bisa aja, tapi jangan yang gede-gede gitu ya. Kalaupun gede, memang masih bisa ketutup sih menurut gua. Tapi jangan jangka panjang deh. Mending kalau bisa kayak pembiayaan itu setahun juga udah cukup menurut gua. Soalnya gua udah riset gitu ya, ketika gua menggunakan kartu kredit gua sebagai trading, kan itu kartu kredit kan harus dibayar ya di bulan depan, baik 100% ataupun tidak 100%. Nah itu gua manfaatin buat deposit guys. Jadi ketika gua deposit pakai uang kartu kredit, nah ternyata belum 1 bulan itu udah bisa bayar buat jatuh temponya itu. Gila sih, tapi gue nggak nyaranin buat kalian sih, karena mungkin kalian pengalamannya belum seberani itu kayak gue. Nah, kalau gue sih, ya gue sih berani dengan kalau kalkulasi gue mau bayar di bulan depan gitu ya. Kalaupun segede-gedenya loss kita gitu ya, nggak mungkin sampai habis sih kalau di Bitcoin. Beda sama forex dan general option. Kalau Bitcoin ya turun ya ikut turun, naik ya ikut naik juga gitu. Jadi aman-aman aja menurut gue. Nah, balik lagi ke marketnya. Di sini kan kalau time frame 1 jam nih, ini udah mau turun lagi ya guys ya, udah jenuh lagi, udah mau turun lagi di sini. Palingan dia bikin support 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. 4 jam dari sekarang mundur, ini gua record jam setengah 12 malam. Artinya jam 6 tadi itu ya adalah puncak tertinggi. Wah, gila permukaan market ya. Tapi gue nggak bakalan take profit. Kenapa? Gitu. Karena ini masih ada kesempatan sampai berapa gitu ya. Inilah ya patokannya. Kalaupun ini juga bisa, tapi patokan yang sebenarnya yang gue akan ambil gitu ya. Ini ketika stokastik yang merahnya ini udah bersilangan di antara ini ataupun di sini, baru itu waktunya take profit. Karena apa? Karena dia bakalan balik untuk turun membuat sebuah support lagi. Tapi bisa juga nggak di take profit kayak ini. Ini juga udah naik. Kalau dilurusin di sini, tapi dia masih boom
masih naik. Itulah uniknya Bitcoin. Walaupun ini gini turun, ini masih naik. Tapi kalau udah di luas gini sih waktunya turun sih memang. Itu keunikan Bitcoin. Gue rasa yang ngikutin sinyal gue sedikit, karena yang nonton video gue juga belakangan ini sedikit. Mungkin ya karena udah nggak percaya lagi dengan trading. Tapi menurut gue trading itu sebuah pilihan yang memang sangat rumit gitu ya. Memang orang-orang yang benar-benar bisa mencerna sebuah trading itu gitu, yang bisa ngikutin. Saya juga merasa kurang pol-polan kemarin waktu beli Bitcoin di harga yang 21 atau 22. Naiknya itu loh guys. Coba bayangin kalau kita naruh uang di sini, gua akan hitung deh ya. Mana HP gua tinggalan lagi. Kalau kita naruh uang 1 miliar ya guys ya. Gila udah profitnya udah 16% guys, udah 160 juta 5 hari. Gila. Lihat ini time frame 1 minggu masih belum ini guys, masih mau start time frame 1 minggu. Masih mau start naik ya, bayangin kalian. Mau start naik guys, Bitcoin nih bos. Makanya ya bisnis sekarang yang real itu susah. Izin susah, buka ruko susah, mahal kan saya. Tapi kalau Bitcoin sih cukup di rumah, diam, cuan ya guys. Sekarang gini ya, patokan semua market di sini rata-rata hari ini naik banget nih. Ada yang 5%, 13%, 5% lagi, 7%, 6%, dan rata-rata tadi jam 7 malam itu semuanya hijau. Karena apa? Karena induknya itu di Bitcoin guys. Ketika Bitcoin naik, semua juga hijau. Makanya ada beberapa trader yang menyarankan, trader luar negeri yang udah profesional ya guys ya, kayak pemilik toko kripto kayak gitu lah ya. Dia menyarankan beli aset tuh jangan hanya di Bitcoin, di beberapa koin. Kalau menurut gua itu pribadi ya, memang bisa aja untuk semua aset belinya di beberapa koin, tapi ketika dia naik kan dia ikut naik tuh. Tapi ketika Bitcoinnya lagi biasa aja gitu ya, yang lain itu turunnya itu drastis guys. Makanya gue nggak suka. Jadi kita mah cari benar-benar aset yang benar-benar yang lebih stabil, yang marketnya luas, yang gede juga gitu ya. Kalau gue sih, tapi kalau kalian ya bebas pilih sendiri, kecuali kalian yang mau ngikutin saran gue kayak kemarin, waktunya beli ya ikut beli aja, waktunya take profit ya take profit aja. Sekarang juga kalau kalian ada yang ikut gue kemarin, kalian bisa take profit sebenarnya 10% guys, 10%. Tapi kalian depositnya berapa? Kalau ada yang ikut, coba tulis komen. Kalau enggak ya wis gitu ya, ya udah gue sendiri aja ya. Gitu. Nah, ini masih hijau ya guys, percepatan. Aduh, kalian kalau belajar trading gua dulu lama gitu ya, gua bertahun-tahun gitu ya ngasih video, masa nggak ada yang dicerna guys. Indikator yang sesimpel ini bisa cuan 16%, sekarang 10%, gila 16%. Ini sekarang udah 7% turun kayaknya ya. Tadi 10% gue perasaan. Tapi gue masih biarin aja sampai pertama candle ini, indikator yang merah ini mencapai ke sini terus bersilangan seperti di sini sebelumnya. Kita zoom out biar jelas. Nah, balik lagi ya. Gua akan jual Bitcoin ketika harganya udah mencapai persilangan seperti ini ya guys, indikatornya keduanya. Kalau enggak gua nggak bakalan jual dulu sih kalau gua. Tapi buat kalian kalau yang ada yang ini ya take profit aja, kalau butuh uang take profit ya, jangan dibiarin les lagi. Kalau gua sih les sedikit dibiarin aja, karena OTW-nya biar maksimal, biar popolan ya guys ya. Buat kalian yang nggak berani ya, semua bisnis ada resikonya ya guys ya. Nice. Ini silang, tapi ini jenuh banget baru boom. Ini
kemarin sebenarnya kayak di sini udah pada takut kayaknya orang-orang, tapi gua aman-aman aja, boom, profit. Ngeri. Kalian mau coba market apa? Coba ini yang sekarang udah naik 13%, kita lihat VTM tuh. Dia juga ikut naik karena Bitcoinnya naik. Ini juga sama di time frame daily juga sama seperti ini ya guys. Apalagi ini ada candle konfirmasi ya. Gimana nggak di buying di sini coba? Wah, ngeri. Tapi itulah kalau gua kayak orang kaya banget ya guys ya. Gua akan kayak beli aja sebanyak-banyaknya. Karena ketika naik itu, bayangin kalau kita punya uang 10 miliar di situ ditaruh di Bitcoin, udah naiknya berapa? Cuma tidur doang udah bisa beli mobil lagi guys. ngeri. Udahlah ya. Gue saking excitednya kemarin tuh, sebenarnya gue pengen gitu ya nunjukin waktu kemarin naik 16% gitu. Tapi gimana lagi gitu, gue lagi di luar nggak bisa, dan gue kepulangnya juga subuh. Ampun, dan hari ini gue kecapean tidur subuh, mau bangun video siang ternyata gue ngantuk tidur. Dan sekarang lah habis makan gue video, dan ini ya setengah 12 malam. Gila. Kita lihat market besok pagi aja paling, karena ya udahlah sekarang lagi naik. Kita lihat pagi apakah penerusan atau berbalik arah. Tapi kalaupun berbalik arah nggak bakalan parah-parah banget sih. Yang penting kalau ada yang take profit ya take profit. Kalau mau hold kayak gua ya hold aja sampai di ini nih di 1 minggu ini benar-benar naik gitu ya. Maka cuannya lebih besar lah. Gitu ya guys ya. Paling segitu aja ya guys ya. Karena kita kalau lihat ini tempo 5 menit, wow jauh banget ya naiknya. 5 menit dong. Kita lihat tempo 15 menit juga. Segini guys. 2 hari. Ini udah mau habis ya hari ini. Jadi ya anggap aja 2 hari. Nah, ini time frame 1 hari. 1 candlenya itu berarti 1 hari ya. Kalau daily itu 1 candle ini 1 hari ini. Jadi per jam berapa ya rubahnya? Jam 4 subuh gitu kalau nggak salah berubahnya kan. Gitu ya guys. Jadi kita lihat candle berikutnya lagi setelah ini, kemudian ya wis pantau aja terus. Kalau mau take profit, kalau enggak ya enggak apa-apa. Aman-aman aja. Sekarang gue jadi nggak bisa ngerekomendasiin kalian untuk beli. Kenapa? Karena semuanya hijau guys. Karena semuanya hijau. Tapi kalau beli sekarang juga gitu, takutnya naiknya cuma 1 candle aja. Misalkan ini Bitcoin, kita pergi lagi ke Bitcoin. Terus misalkan close-nya di sini tetap harganya. Terus naik lagi cuma 1 candle, ya itu yang berapa persen, tapi lumayan juga sih. Sekitar 4%. Ya gede juga kalau modalnya gede gitu ya guys ya. Gila sih, hijau banget. Gua suka nih channel kayak gini. Kalau trading dulu di sinyal gue yang channel kayak gini, gue suka banget. Dan waktunya kayak bener-bener push ya. Gua dulu kayak gitu, kalau udah ada channel cakep gitu ya, tren naik kayak gini udah langsung gede. Jadi untuk channel yang jelek kecil, ketika ada channel yang bagus momennya bed gitu. Jadi profitnya maksimal, dan kalau marketnya lagi kurang bagus ya naiknya emang nggak maksimal. Itu emang semua rata sih. Oke lah ya, untuk hari ini cukup dulu karena udah mau jam 12, gue mau tidur. Gue nggak selalu pantau market sampai subuh juga. Kalau sekarang ya biarin aja sebegitunya. Yang penting kita patokannya bulan, minggu, atau bulan di sini ya guys ya. Mau kita 1 bulan coba lihat. Ya 1 bulan bakalan naik juga sih. Ya oke lah. Gue nggak bakalan hold dulu kalau gue mah. Oke, sampai jumpa di video gue berikutnya.